Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Justin Eduardo Simarmata. Saya merupakan dosen di Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timor. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil, yaitu Matematika Keuangan. Matematika Keuangan merupakan mata kuliah wajib pilihan di semester 7 yang ada di Program Studi Pendidikan Matematika. Deskripsi mata kuliah Matematika Keuangan yaitu membahas terkait bunga sederhana dan bunga majemuk, tingkat diskon dan diskon tunai, anuitas biasa, anuitas ditunda, anuitas bertumbuh, dan amortisasi utang dan dana pelunasan, penyusutan dan obligasi dan saham, yield and return, dan net present value versus internal rate of return, dan yang terakhir adalah membahas terkait perdagangan margin. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti matematika keuangan yaitu yang pertama, mahasiswa memiliki kecerdasan finansial, dan yang kedua, mampu menghitung besar bunga tunggal, bunga sederhana, dan bunga majemuk, dan yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menghitung besar bunga pokok, pokok hutang, cicilan, dan nilai akhir pinjaman bunga, baik menggunakan bunga tunggal maupun bunga majemuk. Dan yang keempat yaitu mahasiswa mampu memahami tingkat diskon dan diskon tunai. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menghitung besar anuitas, baik itu anuitas biasa, anuitas ditunda, anuitas bertumbuh, dan membuat tabel anuitas. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menghitung penyusutan dan memperlambat penyusutan, serta membuat tabel penyusutan. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menghitung nilai obligasi dan saham. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menghitung besar yield and return. Dan yang kesembilan, mahasiswa mampu menghitung net present value versus internal rate of return. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk menghitung perdagangan margin. Adapun materi pembelajaran matematika keuangan diantaranya yang pertama yaitu membahas terkait bunga sederhana dan bunga majemuk, dan yang kedua membahas terkait diskon dan diskon tunai, yang ketiga membahas terkait anuitas biasa, yang keempat membahas anuitas di muka, anuitas ditunda, dan anuitas bertumbuh, yang kelima yaitu membahas terkait amortisasi utang dan dana pelunasan, yang keenam membahas terkait penyusutan, dan yang ketujuh membahas terkait obligasi dan saham, dan yang kedelapan membahas yield and return, dan yang kesembilan membahas terkait net present value versus internal rate of return, dan yang terakhir yang ke-10 yaitu membahas terkait perdagangan margin. Adapun sistem penilaian yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu dengan memiliki beberapa komponen. Yang komponen pertama tugas 15% dan kuis, yang kedua kuis sebesar 10%, dan yang ketiga partisipasi dan kehadiran sebesar 15%, dan yang keempat ujian tengah semester yaitu dengan bobot 30%, dan yang kelima dan yang terakhir yaitu ujian akhir semester sebesar 30%. Sistem pembelajaran yang diterapkan dalam matematika keuangan yaitu yang pertama delivery, di mana delivery ini merupakan penyampaian pembelajaran yang orientasinya adalah pembelajaran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran tersebut berlangsung. Yang kedua adalah interaction, di mana mahasiswa dituntut untuk saling berinteraksi satu sama lain dan begitu juga dengan dosen. Dan yang ketiga yaitu assessment. Assessment ini tujuannya adalah untuk melihat keberhasilan mahasiswa, apakah mereka sudah mampu memahami terkait tujuan dari pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Adapun pembuatan video ini adalah bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada matematika keuangan di dalam kelas secara tatap muka. Pertemuan kita kali ini yaitu terkait topik anuitas ya. Kelanjutan dari minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah mempelajari terkait anuitas biasa, dan ini adalah kelanjutannya untuk kelanjutan materi yang kemarin lah. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama adalah yang minggu lalu memahami perbedaan antara penilaian nilai sekarang untuk nilai tunggal, persamaan nilai sekarang untuk anuitas, serta aplikasinya masing-masing. Dan yang saat ini yang mau kita gali yaitu tentang terkait
poin ketiga dan keempat yaitu memahami antara bunga flat dan bunga efektif dan menghitung besar cicilan, jumlah periode, tingkat bunga, saldo utang, dan tabel anuitasnya. Oke, anuitas itu minggu lalu sudah disampaikan definisinya, yaitu apa? Minggu lalu apa? Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran penerimaan sejumlah uang yang sama besar dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Oke, nah terima kasih ya. Kita berikan aplaus dulu. Nah, singkatnya anuitas itu adalah cicilan ya sebenarnya ya. Cicilan yang menetap yaitu bunga dan pokok pinjaman kan begitu ya. Di mana setiap bulannya kita membayar sama kan setiap bulannya. Nah, contohnya kita lihat di slide, yaitu kita lihat di situ jumlah angsuran, itulah anuitasnya, di mana setiap bulan besaran yang kita bayar itu sama sampai itu berapa kali? Ada berapa di situ? Tenornya ada berapa kali pembayaran? Ada 6. Nah, kita lihat di situ ya. Plafon kredit 5 juta, di mana suku bunga 1% efektif jangka waktu 6 bulan. Nah, di situ kita lihat pinjamannya 5 juta yang paling kanan itu. Lalu kita lihat untuk cicilan pertamanya masuk di tanggal 2 bulan 2 2018 itu. Kita lihat di situ bunganya itu yang sebelah kanan dan pokoknya itu adalah yang sebelah kiri. Nah, apa sih yang bisa kalian lihat dari situ? Antara pokok dan bunganya itu apa perbedaannya? Dari tabel di depan. Nah, di situ bisa kita lihat, yang pertama sekali bunganya itu berapa? 50.000 ya. Nah, dia semakin, pembayaran kedua semakin menurun. Pembayaran ketiga semakin menurun lagi. Sudah? Lalu kita lihat pokoknya. Pokoknya yang pertama adalah 812.000 sekian. Lalu masuk yang kedua berapa? 820. Artinya semakin menurun atau meningkat? Meningkat. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwasannya untuk pembayaran pertama itu bukan berarti pokoknya yang lebih besar, tapi yang besar di situ adalah si bunganya kan. Sementara pokoknya adalah paling kecil kan. Dia semakin ke bawah, semakin mau lunas, pokok kita semakin besar. Sementara bunganya semakin mengecil. Oke, bisa dilihat perbedaannya ya. Dan sementara kita lihat angsurannya tetap setiap bulan. Artinya itu tadi anuitas itu adalah bunga dan pokok pinjaman. Itu contoh sederhananya. Nah, ini untuk penurunan rumusnya yang minggu lalu juga sudah kita lihat berbagai persoalan, contoh kasusnya, dan kita lihat saja yang ini langsung ya, ke contoh 1 ya. Nah, kita lihat di sini, berikut ini adalah tabel pelunasan pinjaman dengan sistem anuitas. Nah, kita lihat tabelnya di sini ada berapa kali pembayaran? 2 kali ya. Nah, kita lihat di situ, untuk bunganya sebesar 2%, dan pokok pinjamannya nggak tahu berapa ya, nggak dikasih tahu. Nah, di situ yang disuruh kita cari apanya? Apanya? Besar anuitasnya. Artinya apa? Anuitas itu tadi adalah cicilannya kan, yang setiap bulan yang hendak akan dibayar si peminjam. Nah, kita lihat di situ. Nah, ditandai di situ yang jawabannya yang apa namanya itu, yang kolom warna hijau untuk yang mau kita cari 1, 3 dan 2. Nah, di mana rumus yang kita gunakan yaitu kita lihat di situ B1 sama dengan M1 kali I. M itu adalah modal atau pokok pinjaman. Nah, di situ kita lihat B1 600 ya. 600.000 sama dengan M1 kali 2%. Sehingga diperolehlah M1-nya itu adalah artinya modal pinjamannya itu sebesar 30 juta, bukan 30.000 ya, 30 juta. Sehingga 30 juta itu kita letakkan di posisi mana? Di posisi itu ya, diberi label 1, ya kan? Artinya di situ adalah 30
juta. Lalu angsurannya kita lihat. Ini. Sisa pinjaman pada akhir bulan ke-1 sama dengan pinjaman awal pada bulan kedua. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu anuitas yang pertama, cicilan yang pertama sama dengan M1 kurang M2. Yaitu 30 juta ya. Tadi hasilnya 30 juta yang itu M1, lalu dikurangkan dengan 22.721. Sehingga diperolehlah 7.278.700. Demikian juga bisalah kita peroleh bahwasannya si peminjam membayar setiap bulannya itu A1 tambah B1 yang berada tadi pada baris pertama. Yang ini, yang mau ditanya ya. Yaitu kita jumlahkan A1 tambah B1, diperolehlah hasilnya cicilannya setiap bulannya 7.878.700. Nah, itu contoh sederhana. Nah, bagaimana kalau kita lihat langsung ke tabel yang begini ya, biar lebih jelas. Nah, buatlah tabel rencana angsuran anuitas dari modal Rp 20 juta dengan suku bunga 5% dan masa pelunasan 10 bulan. Nah, di sini kalau seperti tadi kan masih sedikit ya pembayarannya. Bagaimana kalau muncul lebih dari 10, lebih dari 20? Contohnya itu apa? Pembayaran apa misalnya? Cicilan apa? KPR. Itu berapa tahun biasa? Ayo, ada yang sudah mencicil KPR, mengambil ini rumah? Jangan dulu KPR, kalian terlalu jauh KPR. Apa lagi selain itu? Contoh dalam kehidupan sehari-hari kalian apa? Motor ya? Pasti mahasiswa ada yang punya motor ya. Nah, biasanya kan biasa juga mencicil kan? Dan biasa dari dealer kita peroleh daftar cicilan kan? Ada yang satu tahun, nggak mungkin 1 bulan ya, 1 tahun. Terus ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun, dan seterusnya. Tergantung tenornya yang disediakan dari dealernya sendiri. Dan tergantung kemampuan kita, pembeli, sanggupnya berapa sih cicilannya setiap bulan, seperti itu. Nah, di sini kalau untuk mencari anuitasnya gampang dengan menggunakan rumus ini saja. Itu anuitas sama dengan M kali 1 per AN. Nah, di situ bisa kita lihat ya. Di mana si A itu adalah untuk mencari cicilannya, tapi kita kan nggak tahu tabelnya, kita kan butuh tabelnya kan, biar lebih jelas kita membayar bunga itu berapa sih setiap bulan dan pokok pinjaman kita itu berapa sih setiap bulan yang kita bayarkan begitu. Nah, di sini kan ini hanya sekedar cicilannya saja. Nah, kita lihat di sini yang 20 juta itu di sini sebagai siapa? Sebagai modal ya. Dan I-nya di situ adalah suku bunganya ya. Nanti untuk menghitungnya di sini biasanya kita menggunakan seperti yang saya sarankan minggu lalu, yaitu menggunakan kalkulator saintifik ya. Oke. Nah, kita lihat di situ 20 juta dikali 0,05 di mana suku bunganya situ 5% ya. Diubah ke desimal yaitu 0,05. Hasilnya berapa? Berapa itu? 1 juta. Lalu dibagilah dengan 1 kurang 0, sekian ya. Dan diperolehlah cicilannya itu setiap bulannya 2.590. Nah, kita lihat dalam bentuk tabel dia. Bagaimana bentuknya? Ini dia bentuknya. Oke. Nah, kita lihat juga perbedaannya tadi di sini. Ini kan angsuran ya. Ini sebagai bunga. Apa perbedaannya? Bunganya semakin apa kalian lihat di situ? Menurun. Pinjamannya semakin ya menurun lah pastinya. Cuma di sini tadi tabelnya ini berbeda dengan tabel yang tadi. Bedanya di mana? Siapa bisa menjelaskan? Apa perbedaan tabel yang tadi sama tabel yang ini? Nah, yang sebelumnya dia langsung ada di sebelahnya pokok pinjamannya kan? Iya kan? Kalau ini kan sisa pinjaman dan di sebelahnya tadi ada angsuran sama bunga.
Lalu angsurannya itu adalah merupakan pokok pinjaman ditambah dengan si bunga kan? Begitu ya. Nah, sehingga ketika kita kerjakan di Excel nantinya, pasti hasilnya di akhirnya 0. Kalau nggak 0 berarti perhitunganmu salah kan? Ya, sesuai dengan perintah dari soal. Perintahnya di situ apa tadi? Yaitu buatlah tabel rencana angsuran. Rencana angsuran selama pelunasan 10 bulan. Artinya ketika kamu ingin mengkredit sesuatu, kamu harus tahu perencanaannya. Cukup enggak dana kamu mencicil sekian setiap bulan seperti itu. Itu tujuannya ya. Jadi dibuatlah seperti ini. Ini bagaimana caranya? Nah, yang pertama itu kita lihat pinjamannya itu 20 juta. Bunganya 5%, 5% dari 20 juta diperolehlah berapa? 1 juta ya. Berarti angsurannya itu tadi anuitasnya berapa? Oke, ini ya. Anuitasnya adalah kita lihat di layar itu yaitu anuitasnya sama dengan Rp 2.590.000. Oke. Lalu kita lihat pembagian dari pinjaman pokoknya dengan si bunganya ya. Nah, di situ pinjamannya awalnya 20 juta. Lalu bunganya 5% untuk yang satu ya, untuk cicilan pertama. Untuk yang pertama itu bunganya 5% dari 5% dari siapa? Dari si pokok pinjamannya tadi berapa? 20 juta. Begini ya. Sehingga diperolehlah sama dengan berapa? 1 juta ya. Oke, dan di sebelahnya itu apa? Angsuran. Nah, angsuran diperoleh dari, karena kan sudah kita peroleh tadi ini. Apa ini? Anuitasnya kan? Yaitu 2.590.000 kurang, 91,50 kurang, ini ya, 1 juta. Sehingga hasilnya berapa? 591,50 rupiah. Nah, lalu kita lihat di sebelah paling kanan itu yaitu sisa pinjaman. Itu berapa sisa pinjamannya? Itu 18.998,50. Itu dari mana? Coba kamu hitung. Dari mana? Siapa dengan siapakah dikurangkan sehingga mendapatkan dia 18.409.000 sekian? Pinjaman dikurang angsuran ya. Pinjaman 20 juta dikurang berapa? Untuk sisa pinjaman yaitu 20 juta dikurang 91,50. Ini berapa? Pas nggak dengan itu 18, sekian? Pas? 18.409.908,5. Oke, nah berikutnya yang sisa pinjaman itu masuklah ke untuk modal si periode kedua ya. Nah, kita lihat bunganya tadi berapa? 5%. 5% dari siapa? Kita lihat yang kedua, yaitu bunga 5% kali yang ini ya, 18.409.908,5. Ini hasilnya diperoleh 20,495,43. Ini pas ya. Lalu kurangkan lagi dengan siapa? Ini tadi kan sudah dapat kan? Angsuran. Angsuran ke berapa ini? Kedua ya. 2590.091,5 kurangkanlah dengan ini sehingga hasilnya di situ berapa? 166
169.596,74. Nah, yang mau kita lihat di sini adalah dari contoh satu tadi. Nah, contoh satu tadi dia mengambil bunganya itu dari mana? Kalau yang ini kan dari sisanya kan? Dari setiap sisa ini diambil bunganya. Sementara contoh yang tadi tidak. Nah, artinya apa? Kadang dalam anuitas itu dia menggunakan bunga efektif dan bunga flat. Sudah? Tahu kira-kira bedanya di mana bunga flat sama bunga efektif? Tahu? Kalau tadi contoh yang pertama, dia bunga flat itu adalah bunganya diambil dari pokok pinjaman dari awal ya. Contohnya 1 juta pinjamannya dibayar 3 bulan misalnya. Dia bunganya itu menggunakan bunga flat. Berarti bunganya itu adalah dari si 1 juta tersebut. Berarti berapa? Misalnya 10% bunganya. Berarti dia berapa? Dari 1 juta. Berapa? 10% dari 1 juta. 100.000 ya. Artinya bunganya selama kurang lebih 3 bulan itu ya tetap aja 100.000. Sementara yang ini sama atau tidak? Yang baru kita kerjakan sama atau tidak? Ini menggunakan bunga efektif. Bunga efektif itu artinya adalah bunga yang diambil dari sisa pinjaman. Sudah? Artinya pembayaran ketiga yang diambil bunganya dari 14 juta sekian, bukan dari 20 juta lagi. Bisa dipahami kira-kira? Nah, kalau efektif dia bunganya diambil dari sisa pinjaman yang sebelumnya. Sementara kalau dia bunga flat, bunganya tetap sama dari awal pinjaman itu. Nah, menurut kalian sebagai yang mau mengkredit sesuatu, kalian pilih yang mana? Yang mana? Hah? Ada 2 jenis tadi, bunga flat sama bunga efektif. Nah, kalau kalian misalnya mau cicil sesuatu, kalian maunya apa? Bunga apa? Bunga efektif. Jadi kalian kalau mau cicil sesuatu, misalnya cicil handphone, laptop, atau motor, tanya dulu ini bunganya apa gitu. Tapi biasanya kalau untuk jangka yang tidak lama itu menggunakan bunga flat, tapi kalau jangka yang lama seperti KPR biasanya menggunakan bunga efektif. Atau juga sebaliknya, tergantung dari si penjualnya, si pengusahanya begitu ya. Tapi kalian harus bijak ketika membeli sesuatu, tanya dulu bunganya bunga apa. Artinya kan kalian sudah tahu menghitungnya kan? Jangan kalian sia-sia datang misalnya kuliah seperti ini, tapi ketika membeli sesuatu kalian nggak tahu membedakan bunga flat dan bunga efektif. Dan tentunya kalian juga harus dituntut bisa membuat tabel perencanaan ketika hendak mencicil sesuatu, mencicil barang, laptop, handphone, atau apapun itu. Sehingga kalian tidak dibodoh-bodohi begitu. Oke? Nah, kita lihat slide berikutnya di sini. Ini yang tadi ya. Nah, ini satu lagi contohnya. Kalau dia yang 4 bulan, lebih singkat. Kita lihat, kalau 4 bulan mungkin kalian bisa menghitungnya dengan manual. Saya yakin pasti bisa dengan manual. Tapi kalau 10 tabel seperti tadi, saya yakin kurang lebih 1 jam pun kalian nggak siap-siap ya. Saya yakin itu. Makanya harus menggunakan Excel baiknya, biar langsung dia ditarik, bisa langsung muncul hasilnya. Tapi kalau yang begini, hanya 4 bulan, saya yakin kalian bisa menghitungnya. Nah, kita lihat di sini contohnya, diketahui modalnya adalah 10 juta. Dan suku bunganya 6%. Dan pelunasannya adalah selama 4 bulan. Nah, yang pertama ditanya adalah besar unitasnya. Dengan menggunakan rumus yang sama, kita lihat di layar itu diperoleh hasilnya, cicilannya adalah berapa? Unitasnya setiap bulan? 2.895 sekian. Oke, nah kita lihat tabelnya. Oke, ini dia sama seperti contoh 3 tadi ya. Dan ada selisih sedikit, itu 0,02. Mungkin ada kekeliruan. Dia angka yang kita gunakan di belakang koma itu biasanya kan 2. Mungkin ada juga yang 3 biar lebih valid. Sebenarnya semakin banyak angka di belakangnya kan lebih valid lagi kan. Nah,
sampai 0 dia seperti itu, berarti dia hutangnya sudah lunas sesuai dengan yang diminta dalam soal, yaitu 4 kali cicilan. Oke. Nah, itu dia terkait anuitas, membuat tabel anuitas yang dimana tujuan pembelajaran hari ini adalah terkait itu tadi, bisa kalian mampu untuk membuat tabel anuitasnya dan tahu membedakan bunga apa tadi? Bunga flat. Oke, bisa ya? Oke, coba dulu satu orang apa tadi perbedaannya? Bunga efektif dan bunga flat. Bunga efektif adalah bunga yang diambil dari sisa pinjaman, sedangkan bunga flat diambil dari pokok pinjaman. Oke, itulah kira-kira bahasa sederhananya ya. Oke, berikutnya ini kita lihat dulu, ada latihan di sini. Nah ini yang kita menggunakan apa? Excel ya. Kenapa saya bilang menggunakan Excel? Di situ lihat jangka waktunya 3 tahun. Sudah 3 tahun, mungkin kurang lebih 2 jam kamu baru bisa mengerjakannya untuk menghitungnya ya dengan manual. Nah, di sini kita gunakan Excel. Nah, kita lihat di situ contohnya. Soalnya, seorang mahasiswa ingin membeli motor dengan sistem kredit seharga 23.500.000. Nah, mahasiswa tersebut ingin melunasi motor tersebut dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, ini rumusnya adalah tetap sama, yaitu A sama dengan apa tadi? Yang ini. A sama dengan I kali M dibagi dengan 1 dikurang 1 tambah I pangkat dengan min N. Oke. Nah, sekarang menggunakan Excel, siapa kira-kira bisa untuk melihat pokok pinjaman dan dan bunganya? Rumusnya sama, kita menggunakan yang di papan, yaitu A sama dengan I kali M per 1 kurang 1 tambah I pangkat negatif N. Oke, nah berikut dia ya, tampilannya kita lihat ya. Nah, ini dia. Supaya dia 0, akhirnya lunas ya, selama 36 cicilan. Sudah bisa dilihat di situ. Ini tadi pertama adalah kita selesaikan dulu apanya? Anuitasnya. Diperolehlah cicilannya 849, sekian ya. Nah, sama dengan cara manual yang di papan tulis tadi yang dikerjakan temannya. Lalu kita lihat bunganya berapa. Nah, di sini bunganya adalah dari terbesar menurun terus, sama seperti tadi yang kita buat contohnya hingga ke bawah. Nah, untuk melihat total hutangnya itu tadi adalah berapa pokoknya? Berapa? Oke, kita lihat ya, pas atau tidak. Nah, pas. Oke, nah kita lihat untuk bunganya juga. Sehingga kamu nanti tahu total bunganya itu berapa semuanya. Dalam 36 periode itu cicilan. Itulah bunganya. Sudah? Lalu kita ini semua berapa kali? Apa namanya nih? Anuitasnya sebanyak 36 kali. Nah, kita lihat. Oke. Ketika dikurangkan dia, ini pinjaman kan? Pokok pinjaman ditambah dengan apa? Ini apa tadi? Bunga. Lalu kita kurangkan dengan hasilnya pasti apa? Ya habis lunas hutangnya kan? Begitu dia penghitungannya. Jadi ketika kamu tidak menemukan 0 itu berarti penghitunganmu yang salah, rumus yang kamu gunakan salah. Begitu. Nah, kita lihat di sini bunganya dari paling besar hingga paling kecil sampai 12.000 sekian. Sementara di sini adalah pokok pinjamannya dari terkecil sampai ke yang terbesar. Berarti dia ini menggunakan apa? Bunganya tadi yang kita ini kan. Yang tadi kan ada satu contoh yang kita berikan yang flat dan efektif. Nah, kalau ini apa ini masuk? Efektif. Ya. Dari sisa bunga sisa pinjaman ya. Oke. Bisa kira-kira?
Oke. Berikutnya yang ada tadi 2 soal ya. Ini jadi kalau kalian sudah misalnya mau kredit sesuatu barang, kalian harus tahu membuat tabelnya. Jangan hanya bisa melihat tabel cicilan. Misalnya pergi kalian ke toko handphone atau toko dealer motor misalnya, kalian minta brosurnya. Kan ada seperti ini kan? Yang kalian dapatkan pasti seperti ini kan tabelnya. Tapi penghitungannya tidak dikasih tahu. Yang ada dikasih tahu adalah terkait anuitasnya kan. Tapi detailnya kan nggak mungkin dikasih tahu pokoknya berapa, ini berapa, nggak mungkin kan. Pasti di brosur itu adalah cicilan per bulannya, selama berapa kali cicilan begitu. Oke, baik. Untuk materi kita yaitu terkait anuitas dan tabel, terus bunga flat dan bunga efektif. Ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Bisa? Artinya ketika kalian mau, itu tadi saya ingatkan kembali, ketika kalian mau cicil barang, suatu barang, baik hal yang kecil maupun yang besar atau maksudnya nominalnya, kalian harus sudah tahu untuk menghitung setiap bulannya ya. Artinya kalian bisa memperhitungkan, mampu nggak kalian mengelola keuangan kalian sendiri, artinya dengan membeli suatu barang, bisa nggak kalian untuk mengalokasikan misalnya sekian, 400, misalnya sekian ratus ribu rupiah begitu untuk membeli suatu barang begitu. Nah artinya setelah kita belajar anuitas ini, yang dituntut adalah kalian diharapkan bisa memiliki kecerdasan finansial, artinya bisa mengelola keuangan dengan baik tentunya ya. Artinya ketika membeli satu, kalian pasti sudah memperhitungkannya, baik itu dari segi pembiayaan, lalu bunganya, dan kemampuan kalian dalam memenuhi pembayaran pinjaman tersebut. Oke, sekali lagi saya tanya, ada pertanyaan? Ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, pertemuan kita sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, yaitu materinya adalah anuitas ditunda dan anuitas bertumbuh. Saya harap kalian juga baca terkait referensi mengenai materi kita untuk minggu berikutnya. Oke, sekian pertemuan kita. Selamat sore.